Halo anak semua, ketemu lagi di pembelajaran dari PPKN bersama Ibu Niputu Meliani. Nah, kali ini kita sudah masuk ke bab kedua, di mana kita akan membahas mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adapun indikator pada bab ini adalah yang pertama, mendeskripsikan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, mendeskripsikan kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. Yang ketiga, menganalisis kemerdekaan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Indonesia. Dan yang terakhir, menganalisis sistem pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia. Nah, sebelumnya silakan kalian bab berikut. Nah, Ibu yakin kalian pasti sudah pernah melihat atau bahkan membaca Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, kalau kalian sudah pernah membaca, dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia memuat pasal-pasal yang mengatur berbagai hal. Nah, salah satunya adalah mengatur tentang wilayah negara Indonesia. Nah, itu yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Nah, jadi materi pertama kita adalah membahas mengenai wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Berbicara tentang wilayah negara Indonesia. Nah, kalian perhatikan peta berikut. Nah, jadi ini merupakan peta Republik Indonesia. Nah, di mana wilayah-wilayah Indonesia tersebar dari Sabang sampai Merauke. Nah, jadi wilayah Indonesia ini terpisah pulau-pulau dan dihubungkan oleh perairan atau laut. Nah, di sini kita bisa simpulkan bahwa Indonesia adalah negara kepulauan. Nah, negara kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang bercirikan Nusantara, di mana wilayah dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang itu sudah diatur secara tegas dalam pasal 25A Undang-Undang Dasar 1945. Nah, jadi pasal yang mengatur mengenai wilayah negara itu ada di pasal 25A Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kesatuan wilayah tersebut mencakup kesatuan politik, kesatuan hukum, kesatuan sosial budaya, serta kesatuan pertahanan dan keamanan. Jadi walaupun wilayah Indonesia terpisah pulau-pulau, tapi kita tetap memiliki kesatuan politik, pemerintahan yang sama, kemudian kesatuan hukum, kita menjunjung tinggi hukum yang sama, di mana hukum tertinggi kita adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kemudian kesatuan sosial budaya, dan kesatuan pertahanan keamanan yang di atas TNI dan Polri. Kemudian, luas wilayah negara kita adalah 5.180.053 km persegi. Nah, di mana wilayah tersebut terbagi atas wilayah daratan dan wilayah lautan atau perairan. Nah, kalian bisa lihat sendiri perbandingannya antara wilayah daratan dan wilayah lautan, di mana wilayah lautan lebih luas, bahkan 2 kali lipat dari wilayah daratan. Nah, itu kenapa Indonesia dijuluki sebagai negara maritim, karena kita memiliki wilayah laut yang luas. Nah, selain sebagai negara maritim, tentu kalian sudah tahu julukan-julukan Indonesia lainnya, misalnya ada negara agraris, sambut khatulistiwa, dan sebagainya. Nah, wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke ini, nah, selain di atas pulau-pulau besar, juga terdapat pulau-pulau kecil yang jumlahnya mencapai 13.466 pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Nah, misalnya Pulau Bali sendiri termasuk pulau kecil, sedangkan pulau besarnya ada Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Nah, kalau kita lihat lebih jelas untuk letak Indonesia, ya untuk mengetahui letak Indonesia itu ada 2 cara. Nah, yang pertama secara astronomis dan secara geografis. Secara astronomis ini dilihat berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Nah, jadi garis lintang itu adalah garis khayal yang membentang dari utara ke selatan atau secara vertikal, sedangkan garis bujur itu adalah garis
hayal yang membentang secara horizontal. Nah, jadi secara astronomis, Indonesia terletak 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, dengan adanya letak astronomis tersebut, nah jadi mengakibatkan Indonesia beriklim tropis karena kita berada di garis lintang yang rendah, kurang dari 23,5 derajat lintang utara maupun lintang selatan. Nah, karena kita beriklim tropis, nah ciri-ciri iklim tropis, nah salah satunya kita memiliki curah hujan yang tinggi. Nah, jadi kita memiliki dua musim, musim kemarau dan musim hujan. Nah, kemudian kita memiliki, Indonesia juga memiliki hutan hujan tropis yang luas. Kemudian tingkat kelembabannya tinggi. Nah, karena kita memiliki hutan hujan tropis yang luas itu, nah itu bisa kita manfaatkan untuk diekspor maupun digunakan di dalam negeri. Nah, kemudian secara geografis, Indonesia berada di benua Australia, di antara benua Australia dan Asia, serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, jadi karena letak Indonesia diapit oleh dua benua dan dua samudra, letak Indonesia berada di posisi silang dunia. Nah, berada di posisi silang dunia tersebut membawa keuntungan maupun dampak negatif bagi Indonesia. Nah, keuntungannya tentu saja sejak zaman dulu pelayaran perdagangan Indonesia itu sudah ramai. Jadi Indonesia banyak sekali disinggahi kapal-kapal dari berbagai negara untuk singgah di Indonesia. Nah, itu tentu saja menguntungkan. Nah, misalnya bagi sekarang, di era sekarang ini menguntungkan dalam segi ekspor dan impor. Nah, negatifnya apa? Jadi berdatangan berbagai macam kebudayaan yang tidak semuanya positif. Jadi kita harus menyaring kebudayaan yang positif dan kebudayaan yang negatif. Nah, selanjutnya, nah, karena kita memiliki wilayah laut yang luas, nah itu tentu saja harus diatur secara khusus. Nah, jadi pembagian wilayah laut Indonesia itu berdasarkan Konvensi Hukum Laut PBB, di mana wilayah laut kita dibagi menjadi 3. Yang pertama ada zona laut teritorial, zona landas kontinen, dan yang terakhir adalah zona ekonomi eksklusif. Nah, gambarnya kalian bisa lihat di pojok kanan bawah. Nah, apa sih yang dimaksud dengan zona laut teritorial? Jadi, zona laut teritorial ini adalah garis halal yang berjarak 12 mil dari garis dasar ke arah laut lepas. Nah, pada gambar ditunjukkan yang ini. Kemudian yang kedua ada zona landas kontinen. Dasar laut secara geologis maupun morfologi merupakan lanjutan dari kontinen benua yang diukur kedalamannya kurang lebih 150 km. Jadi laut dengan kedalaman kurang lebih 150 km termasuk zona landas kontinen yang berarti merupakan bagian dari wilayah Indonesia. Kemudian yang ketiga, zona ekonomi eksklusif. Jalur laut sebesar 200 mil ke arah laut terbuka diukur dari garis dasar pantai. Nah, jadi diukur dari sini sejauh 200 mil. Nah, ini merupakan zona laut eksklusif. Nah, di mana kita dapat memanfaatkan segala sumber daya laut yang ada di zona ekonomi eksklusif. Nah, selebihnya itu disebut dengan laut bebas, di mana di laut bebas tersebut kapal dari negara manapun bisa melintasi laut tersebut tanpa harus meminta izin. Kemudian, secara daratan maupun perairan, Indonesia memiliki batas-batas wilayah yang berbatasan langsung dengan negara-negara lainnya. Nah, kita bahas satu persatu. Di wilayah utara atau di bagian utara, Indonesia berbatasan daratan dengan negara Malaysia. Nah, ada di Pulau Kalimantan. Kalian bisa lihat sendiri pada peta. Nah, jadi Pulau Kalimantan ini kita berbatasan langsung secara daratan dengan Malaysia. Kemudian selain secara daratan, di bagian utara kita juga berbatasan laut dengan 5 negara sekaligus, yaitu ada Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Filipina. Kemudian wilayah barat, di bagian barat, nah jadi di bagian barat kita berbatasan langsung dengan Samudra Hindia dan perairan
India. Jadi tidak ada batas darat dengan negara lain di sini ya, karena langsung bertemu dengan Samudra Hindia. Kemudian di bagian selatan, di sebelah selatan, kita berbatasan langsung dengan Timor Leste. Jadi berbatasan daratan, kalian bisa lihat pada gambar, itu merupakan perbatasan Indonesia dengan Timor Leste. Selain itu, kita juga berbatasan secara perairan dengan perairan Australia dan Samudra Hindia. Dan yang terakhir, di bagian timur kita berbatasan langsung dengan Papua Nugini. Nah, kalian juga bisa perhatikan, ini merupakan gambar perbatasan antara Indonesia dengan Papua Nugini. Nah, selain secara daratan, kita juga berbatasan secara perairan dengan Samudra Pasifik. Nah, dengan wilayah Indonesia yang tadi Ibu jelaskan, nah itu membawa keuntungan bagi Indonesia. Indonesia beriklim tropis, sudah tidak bukan rahasia lagi Indonesia atau wilayah Indonesia memendam atau memiliki kekayaan alam yang melimpah. Nah, jadi kekayaan alam Indonesia itu meliputi ada hutan, kekayaan alam flora dan fauna, keindahan alam, kemudian juga tambang dan sebagainya. Nah, di atas wilayah Indonesia terhampar daratan yang luas dengan segenap potensi kekayaan alam seperti kekayaan hutan, persawahan, aneka flora dan fauna. Kemudian di wilayah lautan juga tidak kalah kayanya, di mana terdapat puluhan juta ikan hidup di perairan Indonesia, keindahan terumbu karang dan pesona bawah laut yang dapat dijadikan sebagai objek wisata. Bukan hanya di daratan dan di lautan, di perut bumi Indonesia juga menyimpan berbagai kekayaan alam yang melimpah seperti bahan tambang. Nah, misalnya ada minyak bumi, emas, gas bumi, besi, batu bara, tembaga, perak, dan sebagainya. Kekayaan alam itu diatur dalam pasal 33 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Dasar 1945, di mana pada ayat 2 disebutkan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Jadi misalnya tambang, nah itu dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat Indonesia. Kemudian di ayat ketiga, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Nah, Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa negara mempunyai hak penguasaan atas kekayaan alam Indonesia. Oleh karena itu, maka negara mempunyai kewajiban-kewajiban sebagai berikut. Yang pertama, negara wajib memanfaatkan bumi dan air serta hasil yang didapat dipergunakan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Nah, jadi kalian tidak usah khawatir walaupun kekayaan alam yang ada di bumi itu dikuasai oleh negara, tapi negara wajib menjamin bahwa kekayaan alam tersebut digunakan sepenuhnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Nah, jadi kenapa dikuasai oleh negara misalnya air? Nah, jadi untuk menjamin keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian juga untuk memastikan bahwa pasokan air, nah itu bisa dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat. Nah, bisa dibayangkan kalau misalnya kepemilikan air hanya dimiliki oleh badan swasta atau orang perorangan. Nah, jadi pasti akan digunakan untuk mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya. Kemudian yang kedua, melindungi dan menjamin segala hak rakyat yang didapat dalam atau di atas bumi, air dan berbagai kekayaan alam tersebut dapat dihasilkan secara langsung maupun dinikmati langsung oleh rakyat. Yang ketiga, untuk mencegah segala tindakan dari pihak manapun yang akan menyebabkan rakyat tidak mempunyai kesempatan atau akan kehilangan haknya untuk menikmati kekayaan alam. Silakan pelajari materi dengan baik. Kita akan lanjutkan materi di pertemuan selanjutnya. Nah, selanjutnya kita akan lanjutkan di grup Telegram. Terima kasih atas perhatian anak-anak semua. Sampai jumpa.